Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadi Ilham Saputra dengan NIM 30800121063 dari kelas HI2. Jadi insyaallah saya akan menyampaikan ayat yang diberikan untuk UTS, yaitu 10 ayat. Yang pertama itu Al-Kahfi ayat 65 yang berbunyi fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna alima. Yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Maksud dari ayat ini, kita belajar bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa luas kepada hambanya. Dan yang kedua itu Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi walillahi masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhallahu innallaha wasiun alim. Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situ, wajah Allah sesungguhnya luas lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dan kaya. Selanjutnya itu Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib tujibu da'watad da'i iza da'ani fal yastajibu liya wal yu'minu bi la'alahum yarsudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat tersebut membuat kita memahami betapa Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita hamba-hambanya. Yang selanjutnya itu Quran surat Kaf ayat 16 yang berbunyi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa dekat dengan hambanya melebihi nadi lehernya. Selanjutnya surat Al-A'la ayat 14 sampai 15 yang berbunyi qad aflahal man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Keterangan maksudnya dari ayat ini ialah dari Al-A'la ayat 14 sampai 15 berbicara mengenai keutamaan muslim yang senantiasa mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung yaitu terhindar dari siksa akhirat. Mereka adalah orang yang bersih, beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Selanjutnya itu surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahu tatma'innal qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatilah menjadi tentram. Maksud dari ayat tersebut ialah hati yang bening dan tentram akan senantiasa terwujud pada diri manusia itu sendiri ketika memperbaiki hubungannya dengan sang ahli, sang ilahi. Yang selanjutnya itu surat Al-Anfal ayat 17 yang berbunyi
falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama waliyubalil mu'minina minhu bala'am hasana innallaha sami'un alim. Yang artinya, maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud dari ayat tersebut ialah Allah sudah menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan perbuatan-perbuatan hambanya, dan dia Maha terpuji atas semua perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka, karena dialah yang menggerakkan mereka untuk melakukannya dan membantu mereka untuk menyelesaikannya. Jadi ayat selanjutnya lagi dari surat At-Tahrim ayat 8 yang bunyinya, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu nabiyyu wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawah sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabbul kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang maksud dari ayat ini, surat At-Tahrim ayat 8 mengandung makna, yaitu pertama, Allah menerima taubatnya orang-orang yang melakukan kejahatan lantaran kebodohannya. Kedua, Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak menunda-menunda taubat. Yang selanjutnya itu surat Ibrahim yang berbunyi pada ayat itu yang berbunyi izna azzana rabbukum la syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabihi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maksud dari surat Ibrahim ayat 7 ini yaitu berkaitan dengan syukur yang merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan. Jika hambanya tidak bersyukur, maka azab pedih akan menantinya. Dan ayat terakhir yaitu At-Talaq ayat 3 yang berbunyi wa yarzaquhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha baligu amrihi qad ja'alallahul kil syai'in qadir. Dan artinya memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang kehendakinya. Sesungguhnya Allah telah
mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maksud dari ayatnya yaitu Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak terdetik di dalam hatinya dan tidak ada perhitungan di dalamnya. Barang siapa bersandar kepada Allah dalam segala urusannya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya tidak lemah untuk berbuat sesuatu dan tidak ada sesuatu luput darinya. Allah sudah membuat batasan untuk segala sesuatu yang akan selesai pada batasnya. Kesusahan ada batasnya, kesenangan ada batasnya, masing-masing dari keduanya tidak kekal menimpa manusia. Jadi itulah tadi 10 ayat yang ditugaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini